Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semua bersyahadat untuk memperbaharui iman kita. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saya mau bertanya, silahkan dijawab. Apa ayat pertama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kalau menjawab Al-Alaq benar tapi tidak tepat. Tapi jawaban anak-anak di depan, anak santri ini jawabannya luar biasa, bukan hanya benar tapi tepat. Dia menyebut Al-Alaq 1 sampai 5. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Karena tidak langsung sepenuhnya 19 ayat saat itu diwahyukan. Di mana? Di Gua Hira. Ketika malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Habibuna Sayyiduna Qudwatuna Uswatuna Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan kalimat apa? Iqra. Apa artinya? Tapi tidak sampai Iqra saja, lanjutin dong. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sana dikatakan Iqra bismi rabbik. Katakanlah dengan nama Tuhanmu. Maka wajib difahami oleh kita secara pemahaman terbalik bahwa kalau begitu seorang mukmin, seorang muslim membaca itu ada dua keadaan. Ada yang membaca dengan nama Tuhan, ada yang membaca tidak dengan nama Tuhan. Saya gunakan kalimat penjabar, ada yaqra'u bismi rabbihi, ada yaqra'u bidunismi rabbihi. Ada seseorang membaca dengan menyebut nama Allah, ada seseorang membaca tidak dengan menyebut nama Allah. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah orang mukmin baca, orang tidak beriman pun juga membaca. Kalau sekedar membaca, betul? Kalau sekedar membaca, muslim baca, tidak Islam juga baca. Sekarang yang kita permasalahkan secara internal adalah kita yang muslimin, kita yang mukminin yang membaca. Apakah membaca dengan nama Allah atau membaca tanpa nama Allah? Kita sama Allah disuruh baca, Iqra, baca coy. Iqra sing kersa maca atuh bu, Iqra sing kersa maca atuh pak. Iqra jalmi
sing daek maca. Tapi bukan sekedar membaca, bacalah bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Karena kalau orang membaca dengan nama Allah, dia membaca untuk mencari kebenaran. Tapi kalau orang membaca bukan dengan nama Allah, bisa jadi dia membaca bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Kita baru sampai kepada membaca itu ada dua teknis. Ada membaca dengan nama Allah, ada membaca tidak dengan nama Allah. Kita kalau baca dengan nama Allah, insya Allah besar harapan, optimis, ini mah membaca untuk mencari kebenaran. Tapi ada orang yang membaca bukan mencari kebenaran, membaca mencari pembenaran. Kalau membaca mencari kebenaran, ini insya Allah tujuannya baik dan kebaikannya akan menyebar. Tidak hanya untuk dirinya, bahkan untuk sekitarnya. Amin atau amin? Tapi kalau orang mencari pembenaran, ini bisa jadi dia sedang memberi makan egonya sendiri. Dia sedang ingin memuaskan egonya sendiri. Karena kalau cari pembenaran berarti untuk mengalahkan yang lain. Sekedar adu argumen, memenangkan perdebatan agar terlihat keren, agar terlihat gaya, dan terlihat unggul berbanding yang lain. Ujung-ujungnya pertengkaran tidak terhenti, masing-masing merasa paling benar, sibuk saling menyalahkan, persaudaraan terkorbankan. Indonesia yang sudah dibangun berdarah-darah oleh para pendahulu dan pahlawan ini Pak, Bu, istighfar tuh keren Pak. Satu istighfar dibanding dosa seluas lautan masih tetap berat timbangan satu istighfar. Satu istighfar dibanding dosa setinggi gunung masih tetap kalau ditimbang lebih berat satu istighfar. Apalagi kalau istighfarnya banyak. Rasulullah SAW nggak ada dosanya, nggak ada maksiatnya, nggak ada durhakanya, nggak ada kelirunya, nggak ada salahnya. Istighfarnya tiap hari, ratusan kali tiap hari. Kita dosa nasalaput dulu hese dihitung bakat kuloba. Nabi kata ingat dora kanaon wahe istighfarna tara buyang tasa awak-awak. Jika temani tilu minggu bau ajak. Kalau kita tidak istighfar terlihat keren dari luar tapi hatinya bebolokot. Astagfirullahal. Kalau kita sudah membaca bertambah ilmu insya Allah. Apalagi bacanya dengan nama Allah berarti mencari keberkahan, mencari kebenaran. Maka semakin dekat kita dengan kebenaran. Oleh karena itu, ketika saya tadi membaca itu ada dua teknis ya. Ada seseorang membaca dengan nama Allah dan ada seseorang membaca yang tidak dengan nama Allah. Itu pada akhirnya tidak kaget kalau kita mendengar sebuah keterangan yang berbunyi manizdada ilma walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Ada orang bertambah ilmu, tapi ketika dia bertambah ilmu, dia tidak bertambah dekat dengan Allah. Ini musibah Pak. Seharusnya ini logikanya, rumusnya Pak, teorinya seharusnya sederhana. Makin tambah ilmu, dia makin dekat sama Allah. Tapi kok bisa manizdada ilma walam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'da. Makin bertambah ilmu tapi tidak mendapat hidayah, makin bertambah ilmu tapi tidak mendapat petunjuk, makin bertambah ilmu tidak makin soleh, makin bertambah ilmu malah makin jauh dari Allah. Oh, ini malapetaka, ini musibah, ini tragedi, ini bencana. Bertambah ilmu saja tidak membuat seseorang pasti dekat dengan Allah, karena ada kasus seseorang yang bertambah ilmu tapi tidak mendapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan orang yang tenggelam dalam kebodohan, betah dalam kebodohan, anteng dina kebodohan, makin beresiko jauh dari Allah. Astagfirullahal. Maka surah Al-Alaq yang awalnya berbunyi Iqra, itu ujungnya Pak berbunyi waqtarib, kalla la tuti'hu, ujungnya berbunyi waqtarib. Iqra bentuk perintah, waqtarib juga bentuk perintah. Kalau Iqra perintahnya nyuruh orang rancamannya mau baca. Kalau waqtarib perintahnya, kalau waqtarib
perintahnya nyuruh orang rancamanyar mendekatkan diri kepada Allah. Tuh, jadi maca teh nambah ilmu teh kudu matak deket we ka Allah. Karena kalau sudah dekat pasti jatuh cinta. Kenapa kalau dekat pasti jatuh cinta? Karena kalau dekat dia akan kenal. Orang harus kenal Allah tapi nggak mau dekat sama Allah. Dek kumaha wauh atuh coy. Matur nuhun. Kang. Sahana mina? Dah? Heeh. Ridho. Hatur nuhun. Arido. Ini dia udah ketawa duluan. Tahu bakal di prank deh. Nuhun ya, jazakallah khairan. Amin. Ujung surah Al-Alaq adalah waqtarib, adalah perintah dari Allah agar kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Musibah besar kalau orang setelah iqra membaca tapi tidak waqtarib. Ini musibah. Musibahnya adalah dia bertambah ilmu tapi tidak bertambah dekat dengan Allah. Mestinya tujuan awal nambah ilmu biar nambah dekat sama Allah. Ibu, bapak, kita punya anak sebagaimana kita adalah anak dari orang tua kita. Terlahir ke muka bumi. Hal pertama yang wajib bagi manusia yang terlahir ke muka bumi bukan kenal bapaknya, juga bukan kenal ibunya. Hal pertama yang wajib bagi manusia yang terlahir ke muka bumi bukan kenal bapak, bukan kenal ibu, apalagi kenal bidan yang membantu proses persalinannya. Tapi hal pertama yang wajib bagi manusia yang terlahir ke muka bumi adalah kenal Allah. Awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Hal pertama yang wajib bagi manusia adalah kenal Allah. Berikut dalilnya sekalian. Cuma bertahap. Da budak leutik karunya dibere bebehakan dalil keterangan bisa ripuh budak. Minimal nalar we heula sina wauh ka Allah, dia tahu cara menyebut nama Allah. Sok barudak temalan. Dzalikal fadlu minallah. Minimal anak kita akrab dengan sebutan Allah. Ya ayyuhan nabi. Minimal dia lazim lisan mengucap nama Allah. Kemudian dia kenalan dengan Allah makin dalam. Tahu Allah itu wujud, tahu Allah itu qidam, tahu Allah itu baqa, dan seterusnya. Maka dihafal wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi. Dia juga tahu nama Allah itu banyak. Ya Allah, ya Rahim, ya Qudus, ya Mu'min. Makin kenal Allah makin dalam, sedikit demi sedikit makin kenal. Karena memang hal pertama yang wajib itu kenal Allah. Halo. Kelihatan kan korelasinya awal dan akhir. Kenapa awal dan akhir, Pak? Karena man asyraqat bidayatuha asyraqat nihayatuha. Man kedituna aya paribasa kapanan gitu. Gimana awalnya? Tapi jangan lupa penentu itu bukan awal, penentu itu akhir. Awal hanya indikasi. Awal baik hanya indikasi untuk baik sampai ke ujung, tapi tidak menjadi kepastian. Indikasi tapi tidak pasti. Karena yang menentukan adalah ujung. Makanya kita mengenal dua istilah, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Husnul khotimah penghujung yang baik, su'ul khotimah penghujung yang buruk. Ibarat orang lomba lari maraton, ada 10 peserta, wasit meniup piriwit, prit, beretak lompat sahabakna. Yang penting itu bukan siapa yang larinya paling cepat, bukan siapa yang sprintnya paling kencang, tapi siapa yang paling dahulu menembus garis finish. Walaupun piriwit ditiup hasit ngebretak sahabakna mun di tengah jalan tijalike, maka dia tidak sampai ke garis finish, dia bukan juara.
Yang dihitung juara yang paling duluan menembus garis finish. Sebut saja yang keduanya dan yang ketiganya, yang kesatu geus puguh juara. Maka kalau dari awal kita berusaha baik karena kita berharap baik sampai ujung, pertahankan sampai ujung baik terus. Karena meraih dan mempertahankan sama-sama sulit. Meraih itu tidak mudah, mempertahankan bisa jadi jauh lebih berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua Panitia Pengajian Bulanan Barokah Ngaji Masjid Baitur Rahman, didampingi di samping kanan saya Pak Ustadz Ahmad Kholis, beliau adalah Ketua DKM Masjid Baitur Rahman. Di sebelah kiri saya adalah Bapak Teddy Novaro selaku Ketua RW 18 Perumahan Geraha Rancamanyar. Pada malam hari ini, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Desember tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Malam ini kami menyelenggarakan pengajian bulanan yang diberi nama Barokah Ngaji, di mana pada malam hari ini tepat di bulan Desember akhir tahun, Barokah Ngaji memasuki usia yang ke-6. Alhamdulillah malam hari ini dihadiri oleh pengersa Pak Kiai Haji Raden Muhammad Hariri. Beliau telah memberikan tausiahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah jamaah antusias. Kami atas nama panitia menghaturkan terima kasih atas kehadiran, kesediaan waktu Bapak Kiai memberikan tausiahnya kepada kita sekalian, jamaah Masjid Baitur Rahman, warga Geraha Rancamanyar. Juga terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir mengikuti kajian malam ini.